seperti apa bentuk mengingat Allah itu. Yang kedua, bagaimana jalan mengingat Allah. Yang ketiga, siapa yang mengingat Allah. Dan keempat, bagaimana adab dan tajalli ma'rifatnya. Kalau ini tidak menjadi suatu perhatian, apabila mengingat ini berhenti kepada sebuah kalam, maka kalam inilah yang akan menjadikan ibadah mengingat itu menjadi amaliyah. Kenapa demikian? Kalau ayat tidak lebur menjadi kauli, kauli tidak lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat tidak lebur menjadi munajat, munajat tidak lebur menjadi kauni, maka ayat akan membuat ketergantungan seseorang di dalam beribadah mengingat atau zikrullah. Tapi kalau kita sudah mampu memiliki wawasan ilmu tentang peleburan atau tadabbur ayat, maka akan tinggal suatu kodrat yang bersaksi. Karena dalam makom ibadah, siapapun yang melaksanakan ibadah, baik dalam makom syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, semuanya harus kembali kepada pensaksian. Kenapa? Karena rukun tauhid yang pertama dalam rukun Islam adalah syahadat, menuntut pensaksian. Kalau ini sudah lepas dari pensaksian, itu namanya sudah tidak ibadah, tetapi ilmu bukan ibadah. Kalau zikir, kita wajib memahami dan mengetahui titik-titik penting di dalam rahasia mengingat Allah. Sering kita mendengar ulasan-ulasan amaliyah itu diarahkan kepada pemahaman ibadah. Ini tidak akan pernah ketemu. Satu contoh, mengatakan bertasbih itu adalah mengingat. Kalau bertasbih itu adalah berucap, dilaksanakan oleh zahir. Tetapi kalau berzikir itu mengingat. Kalau ucapan tidak lebur, maka tidak ada yang mampu sambil mengucapkan dan mengingat. Ucapan menjadi hitungan, ingatan berkepanjangan. Belum ada istilah ada orang mampu menghitung sambil mengingat yang lain. Ini kesulitan besar. Tetapi kalau kita sudah tahu kiat-kiat ma'rifatnya, bagaimana kiat mengingat Allah, seperti apa tajalli yang mengingat Allah. Di dalam masa tayangan dan pelajaran yang kita pernah sampaikan, mengingat ini bukanlah suatu pekerjaan yang sesuatu belum dilihat. Apakah kita yang melihat dulu baru ingat, atau sesuatu yang melihat yang teringat? Mengingat ini butuh bantuan. Apa yang dikatakan butuh bantuan? Mengingat harus memiliki sebuah bantuan yang disebut dengan mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan, maka kita tidak akan mampu mengingat. Nah, kenapa? Karena kodratnya pensaksian. Jadi yang akan disaksikan dalam mengingat
sesuatu yang mengingatkan kita untuk dasar munculnya sebuah ingatan. Kalau yang mengingat ini jauh dari yang mengingatkan, ini makanya ada kesulitan di dalam mendirikan ibadah zikir. Di dalam makom ma'rifatullah telah diterangkan berma'rifatnya Allah. Kalau Allah sudah bermakrifat atau melihat kepada sesuatu yang kita inginkan, disinilah munculnya sebuah pensaksian. Dalam pensaksian tadilah antara yang melihat dengan yang menyaksikan akan terjadi suatu hubungan batin. Hubungan batin inilah yang akan membuat suatu tajalli doa. Ingatlah aku dan memintalah kepadaku. Berulang-ulang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita mengingat, tidak akan bisa kita meminta. Karena bahasa yang akan kita bawa kepada Allah adalah suatu bahasa yang paling hakiki, yang tidak menggerakkan satu kodrat pun. Apa bahasa yang tidak menggerakkan satu kodrat pun kepada Allah? Adalah melihat, mengingat. Kalau melihat dan mengingat, tidak ada keterlibatan sifat kodrat apapun di dalam tajalli mengingat itu. Rahasia untuk mendapatkan suatu ibadah zikrullah adalah memiliki cara-cara atau dikatakan kiat-kiat ma'rifat. Tidak bisa kita melaksanakan dengan pemahaman ingatan kita. Ingatan kita yang bersumber dari akal tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah ada makom jalurnya. Tidak akan ada jalur ingatan akal. Tetapi kalau kita tahu rukun-rukun mengingat Allah, yaitu rukun-rukun hakikatnya, bahwasanya kita harus mempersiapkan puncak kekuatan ma'rifat dalam bertajalli mengingat Allah. Sesuatu yang belum pernah kita lihat tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Tetapi kata-kata kita melihat ini bukanlah sandarannya manusiawi. Karena antara mengingat dan diingat tidak ada wujud kodrat seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus pergi kepada dua perkara, antara melihat dan mengingat. Kalau yang melihat itu tidak akan ada kemampuan satu umat pun bisa melihat Allah. Sama seperti kita pernah mengkaji tentang mengenal Allah. Kalaulah Allah tidak memperkenalkan dirinya melalui kodrat kita, tidak akan bisa kita mengenal Allah. Begitu juga dikala kita mengingat Allah. Kalaulah Allah tidak melihat kita, kita tidak bisa mengingat Allah. Bagaimana jalan tauhidnya? Nah, ini yang dikatakan ma'rifatullah. Kalau kita sudah merasa kita dilihat oleh Allah dan kita menyaksikan Allah melihat kita,
dan mengingat Allah melihat kita, maka kita akan melihat dan mengingat bahwasanya apa yang dilihat Allah dan apa yang kita perlihatkan, inilah yang akan menjadi pensaksian. Kita contohkan, kita melihat sebuah benda. Apabila benda ini sudah tidak ada dalam pandangan kita, maka kita melihat, mengingat yang melihat benda tersebut harus ada dalam ingatan yang mengingat. Benda itu ibaratnya adalah jasad kita. Kalau kita terlepas dari pandangan Allah, itu sama hakikatnya dengan kita melepaskan hubungan batin dengan Allah. Ini yang dikatakan hubungan musyahadah. Musyahadah itu saling mengintai dan saling melihat. Kita teringat kalau Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, baik di dalam kesusahan, kesenangan, penderitaan, perjalanan, apapun yang kita alami, jangan pernah sekali-kali kita lupa mengingat Allah sedang melihat kita. Baik kita berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat kepada sifat-sifat haram, tapi kalau kita terlalu mengingat bagaimana Allah melihat kita, tidak ada yang nyata, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Yang nyata yang dia inginkan dia lihat, yang tersembunyi yang dia munculkan yang ingin dia lihat. Inilah hubungan batin yang paling terdekat dengan Allah, yaitu ibadah zikrullah. Nah, bagaimana dikatakan kita selalu mengingat Allah? Dengan kita melaksanakan ibadah syuhudul kasroh fil wa'dah, syuhudul ba'da fil kasroti, dengan melihat yang banyak itu adalah satu dan melihat yang satu itu adalah yang banyak, maka pandangan kita tidak akan pernah lupa dan terputus dari pensaksian mengingat Allah. Baik yang ada selain dari diri kita, hamba-hamba Allah yang lain, bila kita melihat, mati kita sudah mengadakan waliul wujud dalam melihat orang tersebut. Yang kedua, dan orang itu mengingat kalau kita sedang melihat dia. Dan ini sering komunikasi ini terjadi dalam keseharian. Contoh, kemarin saya ingat kamu pernah lihat saya, atau saya pernah lihat kamu. Nah, ini hubungan batin pandangan ini antara wujud batin naf-naf diri-diri yang dijadikan oleh Allah, itu adalah ikatan batin yang sangat kuat. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, kalau kita sudah mengenal cara dan maksud zikrullah, mengingat Allah, maka diri kita ini adalah mengingatkan kalau Allah sedang melihat kita. Inilah yang mengingat, inilah yang zikrullah. Kalau hanya mencapai suatu ingatan, paling-paling marifat memunculkan zat dan nur dan lahud getaran, itu bukan Tuhan. Zat bukan Tuhan, getaran bukan Tuhan, nur bukan Tuhan. Tapi ternyata yang dialami para ahli-ahli zikir, ternyata getaran disebut dengan lahud,
atau guncangan. Ada yang berupa pandangan, ada yang berupa rasa. Kenapa tidak sampai kepada Allah? Karena dia dalam keseharian dia tidak mengingat Allah dengan cara dia tidak memahami kalau dia sedang dilihat Allah. Kalau orang itu tidak pernah seseorang tidak pernah lepas dalam titik kesadaran kalau dia sedang dilihat Allah, maka dia menyaksikan Allah melihatnya, maka dia akan terjaga dari sikap-sikap dan perbuatan yang batil. Karena bagaimanapun rasa malu, rasa takut itu akan muncul kepada orang yang merasa bermusyahadah kepada Allah. Makanya Allah katakan zikrullahi wa zikrul maut. Artinya apa? Mengingat Allah itu dengan memunculkan jalan kematian. Apa kematian? Mati dalam wujud segala hal. Tidak ada yang hidup melainkan kita melihat dan mengingat Allah sedang melihat kita. Ma'rifatullah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Tingkat kesadaran inilah yang harus menjadi suatu wujud pegangan perubahan diri kita, penjagaan sikap, rasa malu dan rasa takut akan datang. Tapi kalau kita tidak ada kesadaran bahwasan kita menyaksikan Allah sedang melihat kita, dan kita menyaksikan Allah melihat doa kita, maka orang itu tingkat ibadahnya bersifat amaliyah. Tidak ada satu tempat pun di sisi Allah, meskipun itu sebuah makrifat. Makrifat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ma'rifatullah, bukan wujud kodrat manusia atau umat. Kalau umat mengingat Allah dalam makom ibadah, dia pasti lari ke tingkat sifat. Dia akan pergi ke tingkat sifat. Makanya dia menemui getaran, hawa, zat, pancaran nur. Kenapa? Karena itu ke tingkat sifat, bukan mengingat Allah yang tidak sifat, yang tidak zat. Untuk itu, mari kita belajar dengan baik bagaimana caranya kita bisa melaksanakan tajalli pandang kepada Allah, sehingga derajat kesaksian itu benar-benar berdiri di dalam diri kita. Kalau kesaksian itu belum berdiri, maka tidak akan ada jalan makom melihat dan mengingat. Karena apapun ibadah kodrat sebuah umat itu adalah menyaksikan dalam pensaksian. Jadi kalau kita para hadirin dan jamaah ingin mengingat Allah, kita harus mendirikan kodrat yang mengingatkan, sehingga kita melihat dan menyaksikan Allah sedang melihat kita. Mana alat yang bisa mengingatkan? Inilah kodrat wujud diri. Kalau kita melihat, mengingat kodrat ini, maka kita ingat kita sedang melihat Allah. Kalau Allah sedang melihat kita, hubungan inilah yang dikatakan dengan hubungan tajalli ma'rifah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan pemahaman kiat-kiat tauhid ma'rifatullah itu. Karena dengan kita meningkatkan pemahaman, maka derajat rohani kita semakin naik.
Kalau derajat rohani semakin naik, ijab kita kepada Allah semakin terbuka. Tapi kalau kemampuan akal kita dalam bercerita sejarah